Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan SDIT Insan Kamil, Kepala Sekolah SDIT yang kami hormati pula para guru, ustazah dan ustazah yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, wali, siswa dari SDIT Insan Kamil yang semoga selalu diberikan kesabaran, yang semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya kemuliaan juga, dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga putra putri. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini, nanti kami minta untuk kita akan ada 2 sesi ya. Ini sebelum saya masuk di ini. Jadi akan ada 2 sesi. Sesi pertama nanti saya akan menyampaikan sedikit materi. Yang kedua nanti kita akan bermuhasabah bareng-bareng. Kita akan menggali sebenarnya apa sih yang menjadi mungkin problem dalam hidup kita, putra putri kita, di kehidupan kita, atau mungkin di anak-anak kita. Nanti akan kita gali bersama. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ketika Allah itu memberikan hidayah kepada kita, maka kita akan terjaga dari kesesatan. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Tapi ketika Allah memberikan kesalahan pada kita, hidayah pun akan sulit masuk pada kita. Jadi untuk hari ini saya minta keikhlasannya, keridoannya dari Ibu semuanya yang hadir di sini, wali santri, wali siswa dari putra putri Bapak Ibu semuanya, untuk kita sejenak menurunkan ego, untuk kita sejenak melembutkan hati, untuk kita sejenak belajar bersama-sama, bukan kita menggurui tapi kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita nanti mengelola putra putri kita, putra putri yang memiliki sifat di dalam pikirannya itu dinamis. Jadi saya mohon dengan keridoannya, dengan keikhlasannya, turunkan sedikit egonya, rendahkan hatinya, lembutkan hatinya, untuk kita belajar bersama-sama. Kita buka wawasan kita buka hati kita untuk belajar menerima materi demi keberlangsungan, belajar dari siswa-siswa kita, ataupun kita belajar secara pribadi kita sebagai orang tua. Karena apa? Menjadi orang tua itu belajar yang seumur hidup, begitu. Mendidik itu bukan mendadak. Kalau mendadak kita maunya seperti ini, jebret mendadak. Tapi segala sesuatu yang mendadak dipaksakan itu tidak bagus. Segala sesuatu yang mendadak kemudian dipaksakan tanpa dengan sebuah proses yang kita. 2009 saya dari atlet porprov aja saya digebleng sekian. Selama sekian bulan saya harus bangun jam 3, selesai latihan jam 8 malam. Jadi melalui proses yang panjang. Jadi yang perlu ditanamkan adalah mendidik itu bukan mendadak. Jadi perlu beberapa proses. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk bagaimana kita membangun lingkungan pendidikan yang positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya lengkapnya Sabul Khoyum. Di depan ini Bapak Ibu, alhamdulillah Allah itu memperjalankan saya itu diantaranya ke
pendidikan diantaranya psikologi juga. Dan kebetulan lagi, bukan kebetulan ya, tidak ada daun yang jatuh bukan kebetulan. Bahkan sampai detik ini aja mungkin kami bertemu dengan Bapak Ibu semuanya itu karena memang jalannya Allah yang sudah di setting oleh Allah untuk kami bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kebetulan kami di psikologi, spesialis psikologi pendidikan juga. Tapi background juga seorang guru juga. Saya sudah jadi guru itu sudah 10 tahun. 10 tahun lebih, hampir 12 tahun malah Bapak Ibu. Saya di bidang kesiswaan juga, treatment siswa, di bidang kesiswaan juga. Kemudian saya di bidang psikologi juga, konseling, di bidang hipnoterapi juga, di bidang parenting juga, di bidang mental health juga. Jadi banyak yang curhat mulai dari keluarga gitu kan, suami istri curhat, suami mencurhatkan istrinya, istri mencurhatkan suaminya gitu. Ternyata Bapak Ibu di luar sana atau mungkin di sini pun banyak sekali problem-problem yang terjadi. Kayaknya dilihat tuh enak, hijau gitu ya. Tapi di otak saya ini menyimpan banyak sekali masalah. Bahkan pagi hari ini pun ada yang mau datang ke rumah mencurhatkan dari keluarganya. Backgroundnya apa? Dia adalah seorang guru BK. Harusnya BK itu kan punya apa namanya pondasi juga kan, sedikit psikologi juga. Ternyata banyak juga yang masalahnya gitu. Anak, kenapa semalam ada yang bilang juga, saya punya anak umur sekian, kenapa marah, temperamen, kayak macam egois, dikit-dikit marah, dikit singgungan. Oh ya, kalau kayak ini yang diterima siapa? Para anaknya, orang tuanya dulu, ya. Nanti kalian kita ke orang tuanya itu, apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Nah ini sedikit pengalaman dari saya. Kami juga punya yang namanya kelas online hipnoterapi. Kami juga mendirikan satu lembaga namanya Lipat Academy, lembaga training. Kita bergerak di bidang memberikan training motivasi karyawan, guru, kemudian dosen-dosen juga kemarin. Kemudian NLP juga, kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Neuro Linguistic Programming. Jadi otak kita itu sebenarnya selalu terhubung dengan otak-otak orang yang lain atau dengan alam ini. Jadi ketika kita berpikir positif, yang terjadi adalah positif, yang berpikir negatif, yang terjadi adalah negatif. Apalagi Bapak Ibu semuanya ini mayoritas yang rawuh pagi hari ini ibu-ibu. Ketika belum menikah belum punya senjata Bapak Ibu. Ketika sudah nikah senjatanya ajaib banget tuh. Senjatanya sangat tajam. Ketika punya anak senjata itu udah mulai muncul. Apa itu? Ucapan dari ibu semua. Apa yang dikatakan seorang ibu pada anaknya, ada istilah Jawa mengatakan, mohon maaf, air liurnya seorang ibu, idune wong tua, idune seorang ibu itu adalah geni. Jadi ketika kita memberikan jas pada anak kita, dasar kamu anak yang nakal, dasar kamu anak yang gak nurut, dasar kamu anak yang apalah tantang gitu, negatif, maka sebenarnya Anda sedang memberikan pikiran yang negatif kepada putra-putri Anda. Dan itu sudah sangat terbukti. Tapi ketika kita memberikan sugesti yang positif, makanya di dalam psikologi itu ada yang namanya ilmu sounding Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang saat ini mungkin masih tidurnya masih bareng, biasanya anak kecil dan masih ada juga, bisa dilakukan yang namanya sounding. Kenapa anakku gampang marah? Kenapa anakku susah makan? Kenapa anakku masih sering ngomolan? Kenapa anakku ketika dibilangin masih susah banget nurutnya? Bisa dilakukan dengan cara-cara namanya sounding. Kalau saya memberikan treatment kepada anak-anak ini, ketika orang tua mencurhatkan punya masalah dengan anaknya, yang saya kasih materi ini adalah orang tua. Lakukan sounding lebih efektif. Caranya bagaimana? Elus. Ini saya kasih caranya. Elus telapak punggung telapak tangan kanannya sambil dipeluk. Ketika anaknya bangun tidur atau mau tidur, bisikan di telinganya dengan nada yang lirih sebelum dia lelap. Bisikan, anakku yang hebat, mama sayang sama kamu, atau ayah sayang banget sama kamu. Hari ini kamu sudah menjadi juara di hati mama.
besok pagi kamu akan bangun dengan fisik yang sangat sehat, fisik yang sangat kuat, sehingga kamu ketika makan kamu sangat suka sekali. Jadi diberikan sugesti yang positif-positif. Dari 10 klien yang datang ke kami, 8 orang menyatakan berhasil. Kapan sugesti itu diberikan? Paling bagus ketika mau tidur dan ketika bangun tidur sebelum dia sadar. Jadi ada momen di mana anak itu kayak kolek gitu ya. Nah, bangun lagi. Kalau saya bisikan itu, ya anakku yang hebat, bangun dengan jiwa yang hebat, bangun dengan segar, anak mama yang hebat, selalu ceria, selalu happy, kayak gitu. Tapi kalau pagi hari kita sudah menanamkan yang negatif, anak pagi hari sudah moodnya gak enak, udah bad mood. Bapak ibu semuanya, saya punya anak, bapak ibu juga punya anak, putra putri kita, coba Anda lihat, ketika pagi itu sudah bad mood, biasanya sampai sore itu akan banyak bad mood. Tapi ketika pagi itu ada happy, sudah ceria, hari-hari yang dilakukan anak-anak kita itu pasti happy. Ya. Saya selalu melakukan sounding itu kepada anak saya. Buktinya ada di rumah saya ini ada istri saya. Justru saya yang sering melakukan sounding itu. Ya. Jadi Anda bisa melakukan itu dengan cara kenapa pikiran itu kita harus mengucapkan yang positif. Bayi yang dalam kandungan saja bisa merespon dari luar hal-hal yang negatif juga, hal-hal yang positif juga. Makanya ketika bayi di dalam kandungan didengarin Al-Quran, karena otaknya itu sudah berkembang kayak gitu, sudah mulai merespon kayak gitu. Jadi ketika anak kecil kita dengan kita marah-marah, children do, nanti ada materi kayak gitu. Kita pertanyakan pada diri kita sendiri, kita sebagai orang tua, apakah kita sudah menanamkan yang terbaik atau kita menanamkan yang kurang baik pada putra putri kita. Nah ini kembali lagi Bapak Ibu, di perkenalan saya, kami bergerak di salah satunya bidang itu, dan kebetulan saya di psikologi pendidikan, magister psikologi pendidikan. Alamat kami nanti Bapak Ibu kalau mau simak pas main ke Solo Tigo, Monggo Pinara, kami tinggal di Perum Praja Mulia, blok di depan Boulevard. Jadi kalau Bapak Ibu ke Perum Praja Mulia, di situ ada Indomaret, ya rumah saya depan Indomaret pas belakang pos satpamnya. Kemudian ini sosial media saya, Instagram, di situ saya banyak share cara-cara bagaimana menghilangkan kecemasan, kemaafan diri dan segala macam. Kemudian ini ada nomor HP saya. Monggo kita jadi satu. Baik, kita masuk di titik. Nah, sebelum kita masuk di inti ini, saya mau uji fokus Bapak Ibu semuanya. Apakah ikhlas? Apakah fokus gitu? Saya ingin Bapak Ibu semuanya angkat tangannya. Tangan kanan, angkat ke depan seperti ini. Habis itu goyang kaki. Oke, goyang pelan. Terus semakin cepat. Lihat telapak tangannya yang ada goyang-goyang. Lihat lihat semuanya Bapak Ibu. Lihat telapak tangannya masing-masing. Oke, lihat. Terus lihat ke saya, lihat ke wajah saya. Lebih cepat goyangkan, lihat ke saya. Lihat telapak tangannya lagi. Lebih cepat. Lihat ke saya, fokus, lihat ke saya. Lihat ke saya dan semuanya gerak lebih cepat dan pegang dagu semuanya. Pegang dagu. Stop, jangan gerak. Stop. Enggak boleh gerak. Stop. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Lihat, Pak. Ternyata dari sekian yang hadir 98% wali siswa belum bisa membedakan antara dagu dengan kening. Dan tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang hadir. Fokus ya. Itulah ya, benar ya. Dagunya yang mana Bapak atau Ibu? Bukan di sini ya. Ya, ini kening ya. Ini dagu. Anda aja
melakukan sesuatu yang Anda lihat. Bagaimana dengan putra-putri Anda? Apakah hanya cukup dengan mendengarkan atau putra-putri itu melihat? Yang dilakukan putra-putri kita kira-kira prosentasenya lebih tinggi melihat melakukan apa yang kita lakukan atau melakukan apa yang kita ucapkan? Apa? Ayo. Keikhlasan anak ya, bukan karena ketakutan anak loh, digetak beda loh. Otomatis anak pun juga akan melakukan dengan apa yang dia lihat. Jadi jangan heran, nah apalah murojaah. Kita nggak menemani. Setidaknya Anda buka Quran juga, baca apa kayak gitu. Agar anak kita juga ikut gitu. Nah ini yang salah. Anak itu melihat apa yang kita lakukan. Mereka itu adalah peniru ulung tuh. Anak-anak kita itu peniru ulung. Children do. Nah kayak gitu. Jadi sekarang nanti mungkin di rumah sambil dibaca ini jaduku atau yang di sini jadunya. Ya, ini jadu bukan ini. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Apa alasan Anda berada di sini? Kalau boleh saya tahu, apa alasan kita berada di sini, Bapak Ibu? Mungkin karena udahan, mungkin hanya karena ya ini yang penting aku lekor anak sekolah, apalagi murid yang aku tekor. Atau mungkin kita juga mau belajar. Betapa bangganya putra-putri Anda ketika mereka menyadari Anda duduk di sini dan mereka mengatakan, oh ternyata ayah dan bunda itu juga ingin belajar juga. Menjadi orang tua itu belajar seumur hidup. Cara memperlakukan anak balita dengan anak yang sudah dewasa SD beda. Anda perlu belajar lagi. Ketika anak Anda beranjak dewasa SMP, Anda perlu belajar lagi. Mulai SMA, mulai SMK, Anda perlu belajar lagi. Tentu tidak sama memperlakukan anak SMK dengan anak balita. Gak mungkin kan anak SMA itu ayo maaf saya kamu. Fase-fasenya beda. Beda lagi nanti ketika anak sudah mulai kuliah. Beda lagi anak ketika sudah menikah, kita belajar menjadi orang tua atau kita belajar menjadi mertua yang baik. Beda lagi ketika putra-putri kita sudah menikah dan punya anak, kita belajar menjadi seorang nenek. Yang akhirnya ya ini sering banyak muncul di curhatan ketika kami di kantor itu adalah ketidakharmonisan antara anak dengan mertua. Hai darah saya umum. Itu perlu belajar. Neneknya mintanya, orang tuanya minta belajar nggak boleh main HP ya? No, HP-nya stop. Neneknya, Allah cuma mainan HP doang, yang penting nangis. Ibunya mencegah, bundanya mencegah, gak usah minum minuman yang yang banyak kimianya ini. Orang popo daripada anaknya rewel. Yo nyata yo sehat-sehat doang. Seorang nenek juga perlu belajar menjadi nenek yang baik. Siapa? Ya kita besok. Dan jadi menjadi orang tua itu adalah belajar seumur hidup. Tidak hanya kita belajar parenting saat ini doang. Anakku SMA mas, udah mereka punya. Justru ketika anak sudah besar di seumuran itu, karena saya di SMA juga. Justru ketika anak kita udah besar, justru lebih butuh yang namanya pengawasan, apalagi di era yang seperti ini. Problemnya karena Bapak Ibu. Masih anak kecil masih nurut, kita gundelin itu udah aman, kita tuntut. Anak SMA udah mulai berontak. Makanya ketika pondasi kita nggak kita bangun dari kecil dan kita ikutin aja, udah biarin ketika gede wis dolan sakar PDW. Kita nggak arahkan ngaji karepmu orang karepmu. Kita nggak arahkan bagaimana etika yang baik, attitude yang baik.
kita nggak ajarkan mereka. Sekarang yang terjadi adalah fenomena yang terjadi saat ini adalah kasus etika attitude. Anak-anak di seumuran kayak gitu sudah berani membanggakan orang tuanya, taruh berunding. Tetapi ketika kita didik anak kita dari kecil, kita jaga mereka ketika hanya di TK saja, ketika SMA pun kita awasi dia, kita berikan kelonggaran tapi kita tetap pantau. Mulai rumah nanti Allah akan memberi putra Bapak Ibu semua. Nah, makanya apa alasan Anda berada di sini? Apakah Anda ingin belajar untuk kebaikan putra putri kita, atau hanya memenuhi undangan aja, mumpung Dino Setu? Itu pun mau berangkat aja, kadang kita layangan dengan pasangan kita, istri atau suami. Wewe nompak, kamu aja, ibunya kamu kok. Al-Madrasah itu kan ibunya, lu enggak bapak tidak. Kelas paling itu paling didatangi ibu-ibu ya, benar ya. Tapi tahu nggak, bapak-bapak itu menjadi cinta pertamanya putrinya, maksudnya. Anak saya perempuan, dekat banget sama saya. Cinta pertama putri kita itu ya bapaknya. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak parenting itu yang hadir hanya orang tua itu ibu? Kayak gitu ya, bapaknya sibuk. Coba juga. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali hari ini pun bapak-bapak juga rawat di sini. Jadi luar biasa hari ini saat kami kedatangan orang tua dari siswa-siswi yang luar biasa juga. Tepuk tangan buat bapak ibu semuanya. Kemudian yang kedua, anak adalah, kira-kira anak itu apa Bu? Anak adalah balik gini ya, dah ya. Anak adalah, ini ada yang menyampaikan, anak adalah investasi dunia akhirat. Napa Bu? Investasi dunia akhirat. Dalam ilmu bisnis, investasi itu apa? Sesuatu yang bisa memberikan profit juga pada kita. Kita investasi, besok kita tuntut balik gitu. No. Amanah. Kalau amanah itu berarti harus dijaga ya. Tuhan memberikan ini amanah. Kita dikasih orang, dititipin orang, itu kan amanah tuh. Amanah dan Dijaga, harus dijaga. Apapun yang terjadi, ini amanah, ini harus dijaga. Kalau kita membentak anak kecil, lawang anak Ustadz Adi Hidayat pernah mengatakan, kita tuh banyak dosa, tapi kenapa kita memarahin anak yang belum dihisap? Kebalik kita. Banyak orang mempersepsikan bahwa anak kita itu nakal. Anak lari-lari dicap nakal. Anak makan belepotan dicap nakal. Jangan Anda matikan potensi anak Anda. Anak senang penean dicap nakal, usil woy. Coba anak Anda cuma diem di rumah gini doang, repot Anda. Anak lari-lari ke sana ke sini, orang iso anteng nakal. Justru itu anak yang aktif, otaknya itu bagus. Rasa ingin tahunya tuh besar Bapak Ibu. Tapi kita arahkan. Coba Anda punya putra putri anak yang cuma di rumah, main sana dong, nggak mau. Main sana. Main, nggak mau. Giliran main, tulang. Kalau pulang gitu. Ada kemarin, saya punya teman gitu. Kemudian anaknya ini kayak introvert banget. Disuruh main itu nggak pernah mau. Di rumah terus. Ketemu orang sosialnya jelek banget. Kemudian dia disekolahkan, kayak diterapikan gitu. Yang terjadi apa sekarang? Main terus kayak gitu. Kemarin susah, sekarang main terus repot gitu. Cewek anaknya. Ya, kita juga akan repot. Jadi artinya biarkan mereka dengan dunianya, kita arahkan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi jangan melabeli anak nakal.
Melabeli anak nakal itu kita nggak boleh. Seperti kita mendoakan mereka. Ucapan, pikiran itu adalah apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi pikiran, pikiran itu mempengaruhi perasaan, perasaan itu mempengaruhi tindakan, tindakan itu memberikan kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu negatif, itu akan mempengaruhi pikiran Anda. Pikiran Anda itu nanti akan mempengaruhi di perasaan Anda. Perasaan Anda nanti akan mempengaruhi tindakan. Tindakan Anda yang Anda lakukan akan mempengaruhi kenyataan dalam kehidupan. Karena otak itu nggak bisa menerima pikiran yang negatif. Contoh, hari ini saya buktikan kenapa otak tidak bisa menerima kata yang negatif, kata tidak. Coba semuanya 1, 2, 3 tutup mata semuanya. Dengarkan instruksi saya, tutup mata semuanya. Jangan memikirkan ayam putih. Jangan memikirkan ayam putih. Oke, buka mata Anda. Yang muncul pertama di pikiran Anda apa? Padahal saya ngomong jangan memikirkan ayam putih. Berarti kalau Bapak Ibu itu mengatakannya jangan nakal, yang muncul di pikiran bawah sadar putra putri Anda adalah, oh aku nakal, oh aku pemarah, oh aku beler gitu bahasa Jawanya. Terus gimana? Kalau kita ingin membuat anak kita tenang, yang rame, jangan sebutin bocah usil woy, enggak. Katakan aja, Dek, tenang dulu ya. Anak yang hebat, tenang dulu. Hindari kata-kata yang negatif yang diawali dengan jangan dan tidak. Ya. Anak kecil itu sudah terdidik dari kecil itu kadang kita mengajarkan mereka kebohongan, mengkambing hitamkan tanpa Anda sadari. Contoh, zaman dulu saya kecil, ketika saya jatuh, bruak gitu kan, nangis gitu kan, gitu, cuk, kodok Melayu, nggak ada kodok di situ. Demi apa? Menenangkan anak kita. Nggak ada kodok di situ. Kita mengajarkan anak bohong, di kodok kalau anaknya bisa gitu, nggak ada kodok, ibu bohong. Tapi anak kita, udah cucu, kodok Melayu. Atau enggak kita pukul lantainya atau pintunya. Anak lari kejedor pintu atau kejedor lantai, jedor gitu. Kita pukul mejanya. Udah, nakal mejanya. Yang salah putra putri Bapak Ibu, karena nggak hati-hati. Meja dari kemarin, dari setahun yang lalu udah di situ. Pintu sejak rumah dibangun udah di situ. Nggak salah dia. Yang salah adalah putra putri kita yang lari nggak hati-hati. Makanya harusnya gimana? Udah nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Di sini ada pintu. Kalau jalan pelan-pelan, lihat, jangan nyalain. Udah diam. Nakal pintunya. Akhirnya apa? Ketika dewasa, dia mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan. Akhirnya kamu yang salah, enggak, itu loh yang salah. Gitu. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan anak, mental anak ada 3. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan anak. Apa di antaranya? Keluarga, lingkungan, sekolah. Mana yang berperan paling besar di sini? Keluarga, sekolah, lingkungan. Yang paling besar apa Bapak Ibu? Keluarga. Mental anak yang mempunyai problem, baik itu ketika di bawah sekolah atau di lingkungannya, problem masalah anak, mental anak yang kena paling banyak mesti dimulai dari keluarga. Orang tuanya cekcok di depan anak, anaknya menjadi anak yang minderah. Orang tuanya sering marah-marah, anaknya melihat kena marah, anaknya menjadi seorang yang penakut, jadi pemarah juga. Pembulian pun bisa muncul karena keluarga. Karena dia takut mengapresiasikan, aku di rumah tertekan, di luar aku harus juara, harus jagoan. Jadi faktor utama sebenarnya munculnya problem dalam anak, mental anak, itu dari keluarga. Makanya ketika ada hal problem atau permasalahan dalam pribadi anak, kita tidak boleh langsung sebenarnya ngejudge dari luar. Koreksi dulu, bagaimana sih sebenarnya saya dalam menjaga pribadi putra putri saya.
Tapi kita belas-belas, wah gimana sih Pak Guru, gimana sih Bu Guru, gimana sih sekolahnya, bla 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 gitu. Atau yang dimarahin anaknya orang lain gitu. Kamu tuh nakal anak saya, bla bla bla. Anaknya jadinya mentalnya jelek, gak tahan banting. Karena kita menantangkan mental yang tidak juara di depan anak-anak kita. Anak adalah kita baik. Ada posisi anak di dalam Al-Quran. Anak itu sebenarnya itu sebagai penyejuk hati, penenang jiwa, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Punya anak itu kan harus karunia, hadiah dari Tuhan. Karena kita saling mencintai, ayah, ibu mencintai, menikah, Allah ridho dan Allah cinta kepada dua-duanya, dikasihlah Allah hadiah berupa putra-putri kita yang lucu, yang saat ini mungkin ketika Bapak Ibu marahin putra-putri Anda, mereka cuma melihat. Habis itu mereka tersenyum dan mereka pun memeluk Anda. Kita sering marahin anak-anak kita. Kamu kayak gini, kamu kayak gini. Coba lihat dua buah mata putra ketika Anda marahin. Mereka cuma melihat, melototin Anda. Apakah mereka dendam kepada Anda? Enggak. Mereka datang kepada Anda, mereka memeluk Anda dan mengatakan, aku sayang sama mama. Apakah Anda rasa dendam pada anak? Enggak ada. Tapi kita sendiri yang sebenarnya marah tanpa alasan pada anak, yang anak itu gak kita boleh labeli nakal, kita marah pada anak. Ibu capek, pulang kerja, ibu capek seharian gini, bla 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 bla. Udah kamu minggir sana, dolanan HP terus, bla. Lihat mata anak Anda. Dia cuma diem, takut melihat sebenarnya. Tapi dendam enggak? Enggak. Ketika amarah ibunya udah meredam, dia akan datang. Mama, ayah, aku sayang loh sama mama. Enggak punya dosa. Dia akan memeluk Anda. Kayak gitu. Rasa ketakutannya itu. Dan itu yang akan menjebakan kalau Anda pernah dengar yang namanya inner child, kayak gitu. Yang akan muncul ketika dewasa, kenapa ya aku kok ketika besar itu kok ini banyak sekali problem-problem yang muncul. Kenapa sih aku kok merasa takut? Kenapa sih aku merasa minder? Ketika kita gali permasalahannya, ternyata dulu saya punya tekanan di dalam keluarga. Saya ditekan terus oleh orang tua saya ditekan terus oleh keluarga. Anak itu sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Saya mulai dari anak ya. Nanti menyebar ke seluruh. Nanti dari orang tua kepada anak, orang tua kepada guru, guru kepada orang tua, guru kepada anak. Nanti semuanya kita kupas tuntas. Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana menjadi qurrata a'yun itu? Penyejuk, penenang jiwa. Tinggal bagaimana orang tuanya sebenarnya. Apakah kita labeli anak ini sebagai musuh, atau kita labeli anak itu sebenarnya loh, anak itu dilahirkan sebagai penenang hati, penyejuk jiwa. Berarti nggak etis dong kalau kita melabeli anak kita itu gawe mama pusing, bikin mama stres, bikin ayah kayak gini. Jadi cantik itu gampang. Jadi cantik itu gampang. Ada cerita di mana seorang anak itu ketika ditanya, mama hari ini cantik. Kenapa? Karena hari ini mama gak marah-marah sama aku. Berarti untuk jadi cantik gampang. Jangan marah-marah pada anak, maka Anda akan cantik di depan anak-anak Anda. Kayak gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah penenang hati Bapak Ibu. Pemimpin bagi orang-orang yang pertama. Bagaimana kita menjadikan anak itu sebagai penyejuk hati kita, penenang hati kita, dan bisa menjadikan putra-putri kita itu kelak menjadi seorang pemimpin yang memang benar-benar untuk orang yang bertakwa kelak. Mulai dari apa? Mulai dari sekarang, mulai dari kecil kita tanamkan mindset-mindset yang positif pada anak-anak kita. Kita riyadhohi mereka, batinnya kita kencangi terus. Batinnya kita kencangi, doain Al-Fatihah minimal. Sehabis sholat 1 kali sebut namanya gitu kan. Minimal itu kan. Sebut namanya, doain Al-Fatihah. Semoga anak selalu di dalam diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kemuliaan.
Bukan kita menjadikan anak kita itu yang hanya semata-mata sukses. Sukses yang kayak apa? Yang banyak hartanya. Tapi ketika ditanya, apa cita-citanya? Saya jadi orang yang sukses. Sukses bagaimana? Yang punya banyak duit, yang punya rumah 5, yang punya mobil sekian. Mayoritas orang Indonesia menganggap bahwa sukses itu berupa materi. Ketika anak kecil ditanamkan dengan kata sukses, tanpa dibimbing sukses yang benar yang seperti apa, akhirnya sukses mereka menganggap bahwa bermateri yang banyak, tapi pokoknya harus materi yang banyak. Bisa jadi calon koruptor. Pokoknya harus sukses, punya sekian. Entah bagaimana caranya saya harus punya. Itu yang salah siapa? Kembali lagi ke orang tuanya lagi. Yang kedua, anak sebagai perhiasan dunia. Dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Jadi Allah itu menjadikan putra putri untuk kita itu adalah sebagai perhiasan dunia. Perhiasan itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua orang, terkhusus ibu-ibu. Disayang. Tapi realitanya, apakah kita benar-benar sudah memberikan kasih sayang kepada anak kita itu secara totalitas? Atau kita masih egois dengan diri kita? Perhiasan dunia. Hal-hal terkait dengan anak ini sudah dicontohkan oleh beberapa nabi. Nabi Ibrahim, anaknya sebagai penyejuk, penenang hati, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dari istrinya lahirlah seorang nabi pula yang melahirkan sampai Nabi Muhammad juga. Tapi kita lihat next lagi, anak sebagai fitnah atau ujian juga. Anak bisa menjadi fitnah atau ujian bagi orang tuanya jika tidak dipenuhi haknya, tidak dididik dengan baik, serta tidak dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Saya udah nyekolahin anak saya kok. Ya udah, nggak bisa Bapak Ibu. Faktor utama yang paling penting itu adalah keluarga. Saya ketika di kesiswaan itu saya berucap pada anak SMK. Saya di kesiswaan ya Nang, saya panggil saya ya Mas. Di sekolahan mungkin saya bisa ngawasi kamu tidak merokok ketika di sekolahan karena anak SMK, saya katakan karena anak SMK. Tapi di rumah saya nggak mungkin 24 jam ngawasin kamu. Peran keluarga ketika memberikan anaknya, ketika menyampaikan anaknya untuk ke sekolah, itu sebenarnya tidak serta-merta. Keluarga pun, orang tua itu juga harus yang namanya berperan aktif juga. Di rumah bagaimana? Dipastikan yang terbaik anaknya. Bukan pokoknya wis cul moso bodoh. Pokoknya ngerti ku anakmu udah gini apa, wis aku gini-gini. Enggak, bukan seperti itu. Kita yang lebih banyak bertanggung jawab. Hal kayak gini waktu itu muncul ketika di pandemi itu, orang tua itu banyak yang mengeluhkan ketika ayolah Pak masuk sekolah lagi, anakku di rumah gak mau belajar, anakku gini. Nah ketika di pandemi kemarin, kalau bapak ibu mengalami itu dan punya anak yang waktu itu gak sekolah, pasti mengeluhkan di rumah terus Pak, malah kon sinau nggak sinau, disuruh buka tugas nggak buka tugas, yang ngerjain tugas malah orang tuanya. Kapan masuk sekolahnya. Ya, tapi dengan tuntutan yang seperti itu kita menjudge bahwa guru bla 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 kayak gitu. Makanya kita menyekolahkan kepada anak kita itu karena sebenarnya kita itu tidak mampu juga, tapi tidak serta merta bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu kemudian kita di belakang itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kayak gitu ya. Innama amalukum wa auladukum fitnatum wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak itu titipan.
kita tidak bisa yang namanya mematenkan bahwa hidayah itu akan diberikan kepada anak kita. Hidayah itu adalah hanya Allah yang diberikan pada kita. Tergantung Allah itu mau memberikan hidayah pada siapa. Tapi bagaimana agar anak kita dapat hidayah adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah agar Allah juga memberikan hidayah kepada anak. Inilah anak sebagai fitnah ujian. Ketika Allah menyesatkan, ketika Allah memberikan hidayah itu nggak bisa dikejar. Tapi dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon agar Allah memberikan hidayah, itu boleh. Jadi ketika anak putra putri kita itu menjadi putra putri yang sebenarnya di situ tidak dalam hal kategori yang di jalan yang terbaik, yang kita lakukan apa? Apakah kita seakan-akan menyalahkan Tuhan atau enggak? Kita menyalahkan Tuhannya atau kita menyalahkan sekolahnya? Kita introspeksi pada diri kita dekatkan diri kepada Allah agar Allah memberikan hidayah yang terbaik pada anak kita, agar anak kita tetap di jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Karena yang namanya apa yang diberikan kepada Allah itu tidak serta-merta bahwa apa yang aku mau, wes anakku ini pasti bakal jadi orang yang baik. Belum tentu bahwa itu. Yang kita jaga, yang kita didik di serumah kayaknya bagus. Apalagi sekarang zamannya yang namanya gadget. Anak mau janjian dengan temannya aja nggak kayak kita zaman dulu ya. Zaman dulu aja kita harus, tapi telepati kita bagus pada waktu itu di zaman-zaman itu. Tapi sekarang kita kalah dengan anak-anak kita. Pokoknya sekali HP, kayak menang wis janjian karo temennya. Kita nggak tahu kalau kita nggak protect di situ. Kalau kita cuma loss kayak gitu. Jangan sampai anak kita itu menjadi fitnah atau ujian. Anak sebagai musuh. Kayak ceritanya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Anaknya membangkang kepada ayahnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum wa inna ta'fu wa tasfahu wa tughfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali ke siapa lagi? Kita udah didik Nabi Nuh itu adalah seorang nabi. Istilahnya katakan kayak gitu. Riyadonya pada Allah tuh pasti kenceng lah namanya saudara. Tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada putranya. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah meriyadohi dia? Asal colke aja. Di era yang sekarang, yang mana orang yang tidur dengan orang yang bangun aja lebih baik yang tidur kalau saat ini. Ini masih di taraf di saat ini kita masih di SD. Mungkin ada yang di sini berprofesi sebagai guru di SMP atau SMA. Dunianya, masya Allah bu. Kalau anda tahu tuh, saya tuh tanya di satu kelas, siapa yang terakhir minum minuman keras? Dari sekian orang, semuanya udah pernah yang namanya minum. Terakhir minum kapan? Seminggu yang lalu. Terakhir minum kapan? Malam takbiran. Terakhir minum kapan? Sebulan yang lalu. Islam juga ada. Pernah minum? Pernah. Terakhir minum kapan? 2 minggu yang lalu. Dengan teman atau dengan siapa? Dengan bapaknya. Ada bapak ibu. Sumpah. Kembali lagi ke fitrah kita sebagai orang tua, kita tuh mau menanamkan yang baik atau yang buruk. Tapi kadang kita menyalahkan keadaan kepada orang-orang di luar. Yang kita lindungi anak kita cap
anak baik. Yang disalahkan orang. Karena dari kecil kita pun juga disalahkan mencari kambing hitam. Tidak introspeksi dengan didikan kita sebagai orang tua kepada anak, anaknya nakal, yang dimarahin anaknya orang, guru di sekolah, atau pihak orang luar. Tapi kita nggak pernah berintrospeksi, apakah aku sudah menanamkan sikap yang terbaik pada anak, atau sikapku yang saat ini itu ditiru oleh anakku. Kayak gitu. Ini yang perlu kita koreksi. Faktor utamanya adalah di keluarga. Cari aja, riset banyak yang sudah, kalau Anda buka yang namanya jurnal-jurnal itu, faktor penting, problem anak, permasalahan anak, mental anak itu dipengaruhi paling besar itu di keluarga, dan problem paling banyak muncul dari keluarga. Makanya kita sebagai orang tua itu bagaimana? Jangan sampai anak itu menjadi sebagai musuh. Tapi kita pun tidak bisa yang namanya gundeli ini. Udah diriatai kenceng, udah didoain, udah dikasih makanan yang baik, yang ini. Terlena pun kita bisa. Contohnya kan seorang nabi itu kan. Nabi-nabi kita itu kan udah menjadi contoh. Nabi Ibrahim anaknya jadi orang-orang yang hebat. Pemimpin nabi semua. Seorang nabi aja anaknya bisa jadi musuh. Apalagi putra-putri kita yang kita tidak jaga dengan baik. Seakan-akan ketika udah lepas SMP udah cuy. Masih kecil ya udah. Masih kecil. Kita jaga. Kita bela, kita salahkan yang lain. Kita salahkan temannya, kita salahkan gurunya, kita salahkan sekolahnya, kita salahkan programnya.